Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali kami dapat melakukan dan menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, penerbangan yang murah atau low cost carrier flight biasanya membatasi bagasi yang dibawa oleh penumpang. Setiap penumpang hanya diperbolehkan membawa satu bagasi jinjing dengan dimensi panjang 55 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 25 cm. Dengan ukuran bagasi sekecil ini, sebagai penumpang, kita pasti akan membawa barang-barang yang prioritas saja atau yang terpenting buat keperluan kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita juga hanya bisa membawa barang-barang yang terpenting. Saya ingat pada saat kerusuhan Mei 1998, ketika tempat tinggal papa dan mama mertua di Tubagus Angke, Jakarta, dibakar massa. Tidak ada satupun yang mereka bawa keluar dari ruko, kecuali pakaian yang ada di tubuh mereka. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita semua perlu memikirkan apa yang terpenting dalam hidup ini. Tentu ada banyak hal yang penting, tapi jangan lupakan yang terpenting. Dalam 2 Tawarik 5 ayat 10 ini tertulis, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Pada saat bait suci di Yerusalem selesai dibangun, tabut perjanjian ditempatkan di dalamnya. Dan kita perhatikan bahwa ayat ini menyebutkan di dalam tabut itu tidak ada apa-apa kecuali kedua loh hukum yang ditaruh ke dalamnya oleh Musa di Gunung Horeb. Perlu kita mengerti, saudara, bahwa loh hukum atau loh perjanjian memuat 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan loh hukum ini berbicara tentang firman Tuhan. Tahukah kita bahwa tubuh kita adalah bait sucinya? Tubuh kita adalah rumah Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Dan di dalam bait suci ini ada tabut perjanjian yang tidak lain adalah hati kita. Sebagaimana dalam tabut perjanjian di bait suci di Yerusalem ada loh hukum Tuhan, biarlah dalam hati kita ada firman Tuhan. Hati kita hendaknya menjadi tempat di mana firman Tuhan ditempatkan secara khusus. Kita hidup dalam dunia yang terus berubah. Ada banyak tantangan, godaan, pencobaan. Dan itu sebabnya kita perlu meletakkan dan memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Karena firman-Nya memberikan arah yang jelas, memberikan tuntunan, dan memberkati kita dalam sepanjang perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terpenting dan yang terutama untuk kita bawa sebagai bekal dalam perjalanan hidup, yaitu firman Tuhan. Jangan lupakan firman-Nya, karena firman-Nya adalah pelita bagi langkah kaki kita
dan terang bagi jalan-jalan kita. Mari kita renungkan saat ini, apa yang ada di dalam tabut hati kita. Apakah kita mengisinya dengan firman Tuhan atau mengisinya dengan yang lain? Apakah kita memprioritaskan firman Tuhan ataukah kita memprioritaskan yang lain? Biarlah hati kita selalu terisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dipimpin untuk melangkah masuk dalam rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar betapa pentingnya kami menaruh firman-Mu dalam hati kami. Betapa pentingnya kami selalu memiliki firman Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami di bumi ini. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak melupakan firman-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan yang menuntun kami untuk melangkah dalam kebenaran-Mu, masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Ajar kami untuk menghargai firman-Mu, tidak mengabaikannya, tapi selalu mengutamakannya dan berpaut kepada firman kebenaran, sehingga hidup kami selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami dalam istirahat kami. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, baik jasmani dan rohani kami. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap rencana-rencana kami, harapan cita-cita kami. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan, tuntunan, dan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, percaya kepadamu, dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, penguasa atas segalanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.